Hai semuanya, perkenalkan saya Marini dengan NIM L1A0030059, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Materi yang akan kita bahas adalah mengenai vitamin. Vitamin disebut juga sebagai mikronutrien, yaitu zat gizi yang diperlukan dengan jumlah miligram atau mikrogram per hari. Kofaktor non-protein pada enzim yaitu koenzim dan kosubstrat. Vitamin merupakan zat organik yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil yang digunakan dalam proses metabolisme seperti respirasi, pertumbuhan, dan fungsi kekebalan tubuh. Banyak sejarah mengenai vitamin. Berdasarkan sumber yang saya baca, pada tahun 1912, Casimir Fang pertama kali menciptakan istilah vitamin. Periode penemuan utama dimulai pada awal abad ke-19 dan berakhir pada pertengahan abad ke-20. Teka-teki setiap vitamin dipecahkan melalui kerja dan kontribusi para ahli epidemiologi, dokter, ahli fisiologi, dan ahli kimia. Nah, dalam klasifikasi vitamin dibagi menjadi dua, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak. Vitamin larut air adalah vitamin yang digunakan secukupnya dan sisanya akan dibuang melalui urin. Contohnya ada B1, B2, asam nikotinat, asam pantotenat, piridoksin, biotin, asam folat, vitamin 12, dan vitamin C. Pada vitamin larut lemak, sebagian besar akan disimpan di dalam tubuh. Contohnya ada vitamin A, D, E, dan vitamin K. Tiamin atau B1 berperan dalam metabolisme glukosa, lipid, dan neurotransmitter dan juga berperan penting dalam mengubah makanan menjadi energi. Sumbernya bisa berasal dari biji-bijian, kacang-kacangan, serealia, daging ikan. Dampak dari kekurangan vitamin B1 adalah beriberi dan wortnick. Strukturnya terdiri atas cincin pirimidina dan cincin thiazola yang mengandung sulfur dan nitrogen. Bentuk aktifnya berupa tiamin pirofosfat. Riboflavin atau B2 berperan sebagai unsur sistem enzim pernafasan jaringan dan beberapa enzim yang terlibat dalam sistem metabolisme asam amino dan lipid. Sumbernya bisa berasal dari susu, hati, telur, daging, sayuran. Dampak kekurangannya dapat menghambat pertumbuhan bayi dalam kandungan dan meningkatkan resiko preeklamsia. Strukturnya terdiri dari cincin isoaloksasin, yaitu pembawa sepasang atom H dari substrat, komponen koenzimnya yaitu FMN dan FAD. Asam nikotinat atau niacin berperan dalam reaksi enzimatik dalam tubuh atau metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Sumber makanannya bisa berasal dari kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, ikan tuna, dan dada ayam. Dampak dari kekurangannya bisa menyebabkan mudah lelah, gangguan pencernaan, dan tidak nafsu makan. Komponennya terdiri dari koenzim NAD dan NADP yang berfungsi sebagai pembawa ion hidrida. Asam pantotenat atau B5 berperan dalam proses pertumbuhan serta produksi hormon reproduksi dalam tubuh. Asam pantotenat juga membantu memecah lemak serta karbohidrat menjadi energi. Sumbernya bisa berasal dari ragi, biji-bijian, royal jelly, kuning telur, hati, kubis. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan anemia dan gangguan pada kulit. Merupakan komponen koenzim A yang terdapat pada semua jaringan tumbuhan, hewan, dan mikroba. Koenzim A berfungsi sebagai pembawa sementara gugus asil. Piridoksin atau B6 berperan dalam proses metabolisme asam amino yang diperlukan dalam metabolisme protein. Sumbernya bisa berasal dari gandum, hati, kacang panjang, alpukat, dan pisang. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan tubuh terasa lemah, sulit tidur. Kemudian strukturnya terdiri dari 3 bentuk yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Memiliki bentuk aktif berupa piridoksal fosfat dan piridoksamin fosfat sebagai gugus prostetik atau koenzim dari enzim transaminase atau aminotransferase.
Biotin berperan penting dalam metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak. Sumbernya bisa berasal dari kuning telur, tomat, kedelai, beras, hati, ragi, dan gandum. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan rambut rontok, kulit kering. Komponen aktif berupa biositin sebagai gugus prostetik enzim karboksilase. Biotin pada enzim membentuk ikatan kovalen atau ikatan amida dengan enzim pada gugus aminoresidulisin pada sisi aktif enzim. Asam folat berperan dalam pembentukan sel darah merah, daya tahan tubuh, hingga menunjang tumbuh kembang janin dan anak-anak. Sumbernya bisa berasal dari hati, daging, ragi, sayuran hijau. Dampak kekurangannya bisa meningkatkan resiko bayi cacat, anemia, preeklamsia. Kemudian strukturnya terdiri dari bentuk aktif sebagai koenzim, asam tetrahidrofolat yang berfungsi sebagai pembawa sementara gugus 1 karbon. Vitamin B12 atau cyanocobalamin memiliki struktur paling kompleks. Sistem cincin korin tempat ion CO2+ disintesis oleh beberapa mikroba, berperan dalam pembentukan sel darah, metabolisme, pertumbuhan jaringan, dan pemeliharaan saraf. Sumbernya berasal dari hati, telur, keju, buah. Dampak kurangannya bisa menyebabkan mudah lelah, diare, kesemutan, hingga dapat menyebabkan kerusakan syaraf. Vitamin C berperan dalam pembentukan jaringan dan sistem pertahanan tubuh. Sumbernya berasal dari jeruk, tomat, buah-buahan, dan sayuran. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan penyembuhan luka lebih lambat, sariawan, masalah pada kulit, mudah merasa lelah, hingga kenaikan berat badan. Koenzim dalam reaksi hidroksilasi prolin pada kolagen jaringan pengikat avertebrata terdapat pada semua hewan dan jaringan tumbuhan, tetapi tidak diperlukan oleh mikroba. Vitamin larut lemak yang pertama ada vitamin A, berfungsi di dalam darah untuk transport protein yang disintesis di hati. Dibutuhkan retina mata dalam bentuk retinal yang bergabung dengan protein membentuk suatu molekul yang menyerap cahaya dan penglihatan tampilan warna. Sumbernya berasal dari wortel, sayuran, hati, minyak ikan, susu. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan seroptalmia, keratomalacia. Strukturnya alkohol 20C yang tersusun atas unit-unit isopren terdapat dalam dua bentuk A1, hati ikan laut, dan A2, hati ikan air tawar. Vitamin D memiliki nutrisi yang diperlukan untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh, berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan gigi, serta sistem imunitas. Sumbernya bisa berasal dari sinar matahari, telur, susu, kedelai, minyak ikan, oatmeal. Dampak kurangnya bisa menyebabkan osteoporosis, autoimun, hingga hipertensi. Terdapat dalam dua bentuk, yaitu vitamin D3 dan vitamin D2 yang disintesis secara komersial. Vitamin E berfungsi sebagai antioksidan dan pelindung sel-sel tubuh dari kerusakan. Sumbernya bisa berasal dari alpukat, kacang, almond, pepaya, zaitun, dan brokoli. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan gangguan koordinasi gerakan tubuh, lemah otot, dan kehilangan daya refleks. Vitamin K penting dalam koagulasi atau pembekuan darah, mencegah pendarahan yang berlebihan. Sumbernya bisa berasal dari sayur-sayuran, kuning telur, keju. Dampak kekurangannya bisa menyebabkan hilangnya kepadatan tulang, rentan mengalami pendarahan. Bentuk utama K1 dan K2 pada tanaman tingkat tinggi. Berikut merupakan kebutuhan vitamin. Bagaimana sih vitamin dalam dunia perikanan? Ini dia. Ikan kaya akan vitamin. Ikan mengandung vitamin A, D, tiamin, riboflavin, dan niacin. Selain karena ikan sebagai sumber vitamin, ikan juga membutuhkan vitamin dalam proses pertumbuhannya. Vitamin sangat penting menjaga kesehatan ikan, membantu dalam proses metabolisme yang diperlukan untuk pertumbuhannya optimal, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh.